Suzuki Aerio tahun 2005 facelift. Simak terus. Yap, ini dia mobilnya. Kita nikmatin dulu nih eksterior dari Suzuki Aerio 2005 facelift. Menurut gue pribadi sih masih cakep nih ya. Bentukannya, eksteriornya nih ya, dari sisi ini juga masih enak dilihat lah. Ini mobil masih full standar guys. Yap, kita ganti pose. Yoi kan, dari sisi sini ya masih enak sih dilihatnya nih mobil ya. Bener-bener mobil yang apa ya, mobil MPV lah. Dan istilah MPV itu seingat gua muncul di era tahun 2000-an awal. Nah, pas awal-awal ada Aerio ini, salah satunya ya, ini dikategorikan sebagai salah satu mobil yang MPV gitu, termasuk kelas MPV. Baru ada tuh istilah itu, baru tren tuh tahun-tahun segitu. Koreksi kalau gue salah guys, di kolom komen. Ya kayak gini nih bagian fasianya nih yang udah facelift. Silahkan dinikmati. Oke lah. Dari samping juga menurut gue sih kelihatannya keren nih mobil. Dan dia ini agak sedikit rendah ya. Ini masih ori loh ya. Dan gue seneng velgnya nih guys. Velgnya palang 5. Gue suka velg palang 5 ini weh. Nah, dilihat dari sudut sini cakep nih. Dan bagian yang gue seneng dari mobil ini tuh bagian belakangnya guys. Ini bagian bagasinya nih, bagian belakangnya cakep deh. Keren. Walaupun ini dari tahun 2005 ya, tapi tetap masih cakep nih mobil asli. Gue seneng sih agak-agak nyedan tapi panjang gitu. Ya MPV lah, kelas MPV. Ya kayak gini bagian belakangnya guys. Nice. Masih cakep ya. Sampai tahun 2023 nih video gue bikin nih, masih nice lah kelihatannya. Nih ada logo Aerio. Bukan Aryo ya, Aerio. Oh cakep nih bannya nih. Velgnya gue suka. Palang 5. Bautnya masih baut 4 guys. Ownernya pakai ukuran ban 185/65/15. Harusnya kata ownernya nih aslinya itu 185/55/15 gitu guys. Nih guys, harusnya nih ukuran ban standar mobil Aerio ini nih segitu tuh. Sama ada tekanan bannya, standarnya kayak gimana. Untuk roda depan dia udah rem cakram. Untuk yang belakang masih tromol nih guys. Tuh kayak gitu. Nah, ini mesinnya kayak gini bentuknya guys, 1500 cc dan dia udah DOHC guys. Gokil. Tuh DOHC tuh. Ini kode mesinnya kalau nggak salah M15A 100 HP 133 Nm torsinya. Nice. Nah ini interiornya guys, kita lihat ya. Yes, dashboardnya kayak gini guys kira-kira. Simple tapi kelihatan berisi dan cakep gitu, perpaduan antara hitam sama ada aksen-aksen silvernya gitu. 2005 udah kayak gini sih cakep sih menurut gue. Puter-puteran AC-nya sih menurut gue keren sih desainnya, walaupun dia masih puteran cuman cakep loh. Ini 2005 punya guys, nice. Nah ini bagian konsol tengahnya tuh kayak gitu, ada buat nyimpen, bisa buat nyimpen barang di situ. Nah ini layout buat apa namanya persnelingnya, otomatis nih ya. Ini Matic 4 gear AT, 4AT masih gear maksud gue, belum CVT. Ada tempat penyimpanan lagi, nah kayak gitu. Dan bagian tengah situ ada jam sama temperatur di luar. Nice. Nah ini cluster meternya kayak gini. Nah kelihatan ya. Dan ada indikator posisi gigi PRND2L di tengah tuh. Selebihnya masih analog. Dan ada juga tuh yang digital buat apa namanya odometernya nih, yang ini. Nice. Nah ini kalau lagi nyala nih kayak gini kira-kira tampilan cluster meternya nih ya, PRND-nya tuh kalau gue mainin kayak gitu. Tuh. Nah cuman ininya nggak nyala nih guys, cuman dia ada kayak penanda gitu tuh. Nah tuh ada di mana tuh yang orange ini nih, kelihatan ya? Tuh kayak gitu. Mantap. Nah ini door trimnya untuk yang depan, ada kantong pintu di situ, cuman kayaknya agak kecil ya, nggak bisa buat nyimpan minum sih di sini. Karena tahun 2000-an gitu masih belum dipikirin sepraktis itu sih.
Dan di pintu belakang tidak ada tempat penyimpanan sama sekali guys. Nggak ada. Oke. Anyway, ini bukan plastik ya, ini masih kayak bahan sweat gitu walaupun udah tipis. Nice, nggak semuanya plastik. Ini juga nih agak apa namanya, masih agak lumayan tersampuk lah kalau disentuh. Ini plastik. Nah, yang namanya MPV jelas harus mobil yang praktis guys. Namanya juga multi-purpose vehicle kan. Dan salah satu kekuatan MPV itu haruslah punya bagasi yang mumpuni. Nah, di sini kekuatannya nih guys. Nah, tapi ini mobil bukan 7-seater ya. Tuh, ini masih 2-seater untuk 5 penumpang. Dan kebetulan owner ini musisi. Ini keyboard gede dan barang-barang lainnya. Ini bangku tengahnya ini masih dalam keadaan kebuka. Nah, sekarang mau dipraktekin nih. Kalau dia dibuka nih bisa rata lantai nggak sih? Nah, cuman kata owner sini salah satu kekuatannya ini. Oke. Nah, ini dia ownernya. Coba Mas Agung dipraktekin gimana nih Mas? Oh gitu. Ini salah satu kekuatan yang kepake banget Mas ya. Bawa lemari kok. Bisa bawa lemari? Iya, kemana bawa lemari? Wow. Ini mobil yang wah luar biasa nih. 2005 tapi praktikal. Tuh bisa digituin tuh. Itu bagian bawahnya Mas ya, tuh dibuka begitu. Oh. Widih. Dan yang lebih keren lagi, kalian mikirin tempat buat headrest. Ya ampun. Jadi tempat headrestnya nggak menemuin tempat ya? Tempat ya. Itu hal kecil yang dipikirin sama Suzuki untuk mempertegas bahwa mobil ini adalah mobil yang multifungsi. Cakep. Tuh, jadi segede gitu tuh. Gua nggak tahu volumenya berapa, cuman lo bisa lihat sendiri lah. Ini gede. Tuh ya. Nice. Nah, satu lagi nih. Di bagasi ini ada tempat rahasia lagi guys di kolong nih. Nah, tuh bisa buat tooling, bisa buat barang-barang rahasia, lo naruh laptop atau apapun gitu ya. Dan spare tire-nya di kolong sini nih. Tuh, rapi cuy. Asli men. 2005 Suzuki udah mikirin kayak gitu. Bisa dilepas lagi tuh sampingnya. Tuh. Cakep banget. Sebelah sini juga ya Mas ya. Oh, bisa dibuka juga. Nah, buat barang-barang. Buat tooling juga. Tadinya ada ini Mas ya kayak apa? Ada tray-nya ya. Cuman tray-nya belum dibeli lagi nih guys. Ini kurang lebih kayak gini lah. Kayak gitu ya. Itu plastik, tapi kalau ini kan ada kayu. Oke. Bisa dicopot lagi gitu guys. MPV sejati nih ya. Oke, nice. Nah, terus di tengah sini guys, ini bangkunya juga bahannya enak nih, nggak keras. Dia ternyata ada armrest tuh. Kalau misalkan lo cuman berempat, ini apa bisa jadi cup holder nih kalau dibuka. Tuh kayak gitu. Tapi gue agak ngeri nih, agak mulai patah soalnya. Malum lah ya. Bener-bener MPV nih. Dan di bangku kiri nih ya, bangku kiri penumpang nih untuk depan ada tempat rahasia guys. Ini tahun 2005 guys. Nah, bisa buat tempat sepatu nih. Gokil ya. Di mobil low MPV yang 2010-an itu ada. Tapi ini 2005 udah kepikiran nih. Wah, mantap Suzuki. Tuh. Praktis banget. Halo Mas Agung, apa kabar? Halo Mas Ari, kita ketemu lagi. Ketemu lagi. 2 tahun ya? 2 tahun. Gila. Sehat. Alhamdulillah. Baru nih, sebutin dong Mas, merek tipe mobil lo nih apaan sih? Gue kebetulan ngambil ini tuh tahun lalu ya. Oke. Suzuki Airio tahun 2005 facelift. Jadi generasi keduanya. Nice, generasi kedua ya. Oke. Bisa dibilang lo nggak beli dari baru lah ya? Nggak beli dari baru. Alright. Mas, hal apa yang harus orang cek nih kalau mau beli mobil ini? Mobil ini tuh sebetulnya nggak terlalu susah ya, nggak terlalu sulit dibandingin mobil gue yang sebelumnya. Oke. Ya kan kalau yang sebelum itu kan hitungannya masuknya kategori mobil mewah ya, Yes. sedan mewah lah gitu. Yeah. Kalau pada zamannya ya. Yeah. Tapi kalau yang ini hitungannya tuh masih mobil MPV gitu. Jenisnya MPV itu kan multi-purpose vehicle gitu, jadi emang harus gampang lah gitu ngerawatnya. Dan hitungannya sih nggak gede-gede banget tapi nggak kecil-kecil banget gitu. Jadi emang gue pertimbangin waktu itu untuk ngambil ini karena gue butuh space yang gede aja gitu. Okay. Karena kan makin kebutuhan ya, punya anak dan buat ngambil buat bawa barang banyak dan gitu.
Dan untuk 5-seater hitungannya nggak sempit gitu. Masih Gitu ya? kayak sedan gitu. Alright. Emang sih guys, tahun 2000-an awal itu istilah MPV juga baru ngetren tuh tahun-tahun segitu tuh ya. Oke. Terus ada nggak mas hal yang lu cek pertama deh? Kalau Apa cek ya, pertama pasti kan kalau ini kan mobil tarikan depan, pasti Ah. itu semua mobil tarikan depan tuh pasti kaki-kaki sih. Kayak kaki ya? Gue langsung bawa, pas gue ngambil nih mobil emang gue udah spare buat bikin perbaikan kaki-kaki dan itu lumayan ngabisin uang sih. Karena sampai gue beneran rusak ganti gitu, bukan servis. Yang di servis ada beberapa mungkin kayak rekstir gitu gue servis, cuma sisanya kalau kayak long terot itu ball joint tuh mendingan ganti deh. Mending ganti Soalnya ya? kan udah umur kan. bener-bener masuk akal ya. Nggak ada barang yang Nggak ada abadi guys. Nggak ada abadi. Habis berapa tuh mas kayak kaki? Kaki tuh 4 sampai 7 gitu, tapi bertahap sih, nggak langsung gitu. Kadang-kadang kita kan kalau kaki-kaki urusannya nggak bisa langsung jadi ya, jadi emang trial and error gitu. Jadi lo cobain dulu, udah oke, terus ganti yang lain gitu. Kalau emang cocok-cocokan juga sih bengkelnya, gue sampai pindah ke satu bengkel yang berikutnya sih. Gila. Dari bengkel satu ke bengkel 4 sampai 7 juta ya? 4 sampai 7 juta. Di bengkel mana tuh mas anyway? Dekat rumah gue lupa namanya apa, tapi ini spesialis sama kaki. Daerah mana? Depok? Daerah Depok. Dari Depok ya? Oke. Terus mas, kalau dari segi mesin ada yang penyakit khususnya nggak sih di mobil mas? Nah, mobil ini tuh terkenal banget sebetulnya overheat. Overheat ya? Overheat, karena dia tuh gue sih ngerasanya pertama kali gue ngambil ini mesinnya panas banget emang. Lebih panas dibandingin mobil Toyota sama Honda gitu. Mobilnya panas banget gitu. Entah kenapa emang dari cooling system itu kayaknya nggak sekuat Toyota gitu ya. Oke. Jadi emang udah umurnya gitu, kayak udah sekarang kan berarti 2005 udah mau 20 tahun ya, 15 tahun lah ya. Gila ya? Emang setelah 15 tahun tuh kayak lo harus cek sih cooling systemnya, entah water pumpnya, entah radiatornya atau yang lain-lainnya gitu. Oke. Untuk cooling system sendiri berarti udah lo benerin ya? Atau lo Udah ganti? gue benerin, sebetulnya sih gue udah sempet sampai kayak turun setengah sih gitu, karena Gokil. emang ada yang emang harus dibubut gitu, jadi biar dia nggak overheat gitu. Lo ganti radiator nggak? Radiator gue kebetulan ganti. Ganti. Nah, Merek apa habis berapa tuh? Nah, radiator tuh sebetulnya hitungannya menurut gue ya nggak terlalu mahal, karena cuma 1,1. 1,1? Nah, hitungannya ya sosial lah ya gitu, Lumayan lah harga ya. segitu kan, karena kan kita beli barang baru ya. Untuk mesin sendiri ada yang lo perbaikin lagi nggak mas? Kalau mesin sih nggak ada, so far sih nggak ada. Emang dia masih kuat sih, tahan banting gitu mesinnya. Cuma emang kelemahan mobil ini emang sebetulnya emang agak lemot ya. Agak lemot ya, tenaga dasarnya ya? Bawahnya itu tuh emang amat terkenal lemot mobil ini gitu. Pas bejek atasnya? Pas bajak dia tuh tipikal giginya tuh panjang-panjang. Oh, napasnya panjang-panjang. Panjang-panjang. Jadi kalau misalnya kita ngomong jalan santai, 100 km tuh cuma 3.000 kurang RPM, bayangin. Oh. Kalau misalnya mobil lain kan tuh udah 3.000 lebih kan, 100 ya gitu. Dia tuh mungkin karena itu ya, karena giginya panjang-panjang jadinya karena gue metik juga gitu, jadi gue ngerasanya kayak untuk tarikan awal itu emang agak lemot gitu. Dan gue baca-baca sih juga begitu sih, masalah Iya. klasik gitu. Standarnya dia emang agak lemot emang. Oke. Terus mas, bensin irit nggak menurut lo? Kalau irit nggak irit kan balik lagi ke relatif ya gitu. Iya. Kebetulan kaki saya kaki boros gitu. Ini guys, kalau lo inget Mas Agung ini mobilnya Kronos guys dulu guys, yang 2500 cc DOHC. Ya berasa banget lah jomplang ya. Jomplang sih, jadi ya sebetulnya hitungannya relatif hemat. Ya, masih di 10-11 lah. 11 ya. Oke lah, standarnya Iya, 1500 sekarang juga segituan lah. Kalau apalagi kalau kaki lo cuma bejek ya. Iya, gue udah menbejek soalnya, jadi ya harusnya sih kalau normal-normal aja 112 mah bisa sih. Oke. Terus mobil ini berarti penyakit khususnya tadi ya, apa overheat segala macam ya. Overheat. Lo pernah overheat nggak di jalan? Kalau Pernah overheat ngalamin di jalan nggak pernah, Ah. tapi biasanya karena dia nggak tahu ya, gue masih nganggap kayaknya ini mobil masih kuat, jadi walaupun overheat biasanya gue berhenti bentar. Waktu itu pernah kejadian sih, gue berhenti bentar, akhirnya gue coba bawa pulang, dia masih kuat gitu. Sini masih kuat, tapi sampai kayak Kronos kan gue berapa kali tuh beneran berhenti di jalan, nggak bisa apain gitu. Kalau ini masih badak sih gitu teman. Masih lo paksain dikit masih bisa ya. Masih paksain tuh masih oke lah gitu. Tapi sekarang udah beres ya. Taruh udah beres. Karena udah lo ganti cooling systemnya tadi ya. Iya. Nice. Terus Mas, ada penyakit khusus lain nggak? Apa Yang- cukup itu aja? Khusus lain kayaknya Di mesin so kayak far lagi sih nggak kan? ada sih, belum ada. Gearbox nggak ada penyakit khusus? Gearbox kebetulan gue pada saat dapet nih kayak gearboxnya ada kayak ngejedaknya, tapi itu bukan masalah sih, nggak tahu kenapa ya. Gue juga berapa kali kan ke bengkel nanyain itu, katanya sih emang ada beberapa yang dari ECU-nya mesti di reset atau gimana gitu, tapi belum sempet aja gitu. Oke. Terus Mas Agung, kalau untuk perawatan lo di bengkel mana? Kalau perawatan sih standar ya, jadi gue biasanya, gue
salahnya gue waktu pertama kali ngambil ini gue nggak langsung cari bengkel jagoannya gitu. Oh, bengkel spesialis gitu ya? Bengkel spesialis. Nah, sekarang gue tuh udah dapet bengkel spesialis. Mungkin nanti bisa dicari ya di search ada namanya di BSD Autopart. BSD Autopart? BSD Autopart, BSD. Di BSD, oke. Di BSD Autopart itu Ari Motor. Ari Motor? Bukan Hari ya. Oh, kalau Hari gue? Hari lo. Hari Motor, dia tuh biar bisa dibilang sesepuhnya Aerial karena dia punya Aerial. Oh, Tapi nice. yang warna champagne. Champagne, itu salah satu warna jagoannya ya? Itu orangnya ramah, ngomong apa adanya kalau emang rusak-rusak. Dan gue kemarin turun mesin, jujur ya itu murah banget sih. Terus berapa lu? Udah 3 juta 3 juta? sih kan gitu. Itu- Emang turun mesinnya setengah sih, tapi kayak Itu apa aja, itu dia itu murah banget sih itu menurut kerjaan gua. gede bro. Itu lo tuh sampai turun mesin gara-gara kenapa tuh? Overheat. Overheat. Jadi emang mesti dibongkar, dibubut lagi. Cuma emang dibilang ini partnya masih standar. Kalau lo mau lebih enak lagi, katanya lo harus ganti apa pulinya. Nah itu yang mahal emang. Oh. Itu emang mahal. Tapi kalau gini aja udah aman sebetulnya. Udah aman ya buat Tapi pakai kalau air mau bisa. enak banget, lo nabung deh sampai 5 juta, ntar gue usahain lagi, gue beresin lagi. Jadi pilihannya 3 juta apa 8 juta waktu itu. Gue bilang ini 3 juta dulu deh gitu. Yang penting bisa hari-hari dulu Nanti lah ya. dari dulu gitu. Oke. Terus mas, sekali servis rutin nih mas, lo apa namanya, habis berapa? Di hari motor itu ya? Di Ari Motor, Ah. murah sih itu paling cuma kalau rutin banget kayak paling ganti oli, apa sih, tune up gitu-gitu ya, hanya jutaan lah. Jutaan, oh, standar ya? Standar banget. Tiap berapa ribu atau berapa bulan Nah sekali? kalau ganti oli kan gue 6 bulan lah ya, Ah. 5 sampai 6 bulan, Oke. tergantung kilometer juga. Oke. Terus udah gitu kalau untuk apa namanya tune up gue mungkin sekitar 8 bulan atau ganti oli kedua lah. Oh gitu ya? Oke. Ganti oli kedua. Terus mas, sorry mas, untuk isu tadi tuh perkara, jadi ada dua isu nih guys ya, overheat sama tenaganya kurang. Nah, udah lo akalin belum gimana caranya biar mobil agak lebih enak lah tenaganya? Gue tuh kemarin beli kayak apa sih yang dipasangin di koil. Jadi kan emang ada dua tuh ya yang gue lihat di internet tuh, ada yang dari aki sama yang ke koil. Nah gue ngambil kayaknya yang ke koil aja deh. Kalau yang ke aki tuh mahalnya luar biasa ya gitu, yang produk-produk yang Yang kayak SCS2 gitu iya ya? SCS turbo apalah gitu Iya. ya. Itu kan mahal banget ya, 2 jutaan. Ini tuh gue cuma beli itu cuma 800.000 by the way. Apa nama alat tuh? Nama alatnya gue lupa namanya, ada kok tapi nanti gue cari ya gitu. Terkas Ntar di di bawah ya, di bawah ya. Di bawah ya? Di bawah mana tuh, nggak tahu. Nanti gua kasih tahu Mas Ari deh itunya nama alatnya. Itu alatnya tuh cuma 800.000. Itu juga di Bekasi kok, di dekat Jati Warna gitu. Oh iya? Jati Warna. Jadi gua ngeliat alat itu langsung dipasangin, dan itu langsung efek. Oh iya. Dan salah satu yang make setelah gue itu BMW seri 3 terbaru pakai alat itu juga. Itu alat tuh untuk in general semua mobil. Buat nambah power tuh? Buat tambah power dan hemat BBM. Gokil. Dan sejujurnya sih terbukti ya kalau di gue. Yang lo rasain signifikan? Signifikan sih memang. Tenaganya tuh beda gitu. Kayak ada jambakan tersendiri gitu. Kayak, ih, ada nih. Enak nih. Gitu. Sama top boleh. speednya agak nambah ya. Oh iya? Iya, top speed agak nambah, tarikan lebih cepat sama bensin lebih hemat. Ajaib ya? Ajaib. Ini apa namanya, top paling kenceng lo pernah bawa berapa nih? Kalau katanya sih ya, kalau manual tuh bisa sampai 180 atau 80-an, tapi 80. karena matic tuh kayak ada limiternya cuma 160, itu udah mentok banget. Itu udah kenceng juga sih guys. Gue udah gojek udah nggak mau naik lagi. Padahal kayaknya mesinnya masih mau. Masih mau ya? Kayak ada limiter sih kalau. Asal lo tau guys, zaman-zaman tahun 2000-an itu waktu gue masih sekolah, Aerio ini salah satu mobil yang sering dipakai orang buat drifting guys. Iya, FYI. betul. Ada yang warna kuning tuh gue demen tuh. Dan Aerio yang generasi pertama itu dia cluster meternya digital mas ya. Ya, masih digital. Dia facelift tapi malah jadi Di ini analog. di analog. Oke. Mas, apa namanya yang lo suka dan yang nggak lo suka dari mobil ini? Yang lo suka nih sama lo pakai? Yang gue suka praktis ya. Oke. Praktis dan cenderung apa ya, compact gitu. MPV tapi compact, gimana sih kan? Setuju gue. Sama detail-detailnya sih gila sih menurut gue. Kayak ada tempat yang tadi dia akan ada detail-detail yang bikin kayak anjir tahun 2005 kepikiran gitu. Sama zaman dulu kan retractable mirror itu kan jarang ya. Itu ada di mobil-mobil premium, dia udah gitu. Oh iya? Iya, ada retractable-nya. Jadi selalu Dipencet langsung lipat ya? lipat gitu-gitu tuh kan Spionnya. jarang dipikirin ya memang Iya. dulu gitu. Terus udah gitu apa sih? Kabin itu hitungannya luas, nggak sempit. Oke. Pun untuk baris kedua masih nyaman lah gitu. Ya, Dan ya, ya. ini ya suspensinya sih empuk banget. Empuk ya? Empuk. Lo sorry mas, kalau boleh tahu formasi keluarga lo berapa? 2 dewasa 3 anak atau 2 dewasa Dua dewasa satu anak. 2 dewasa 1 anak? Oke, berarti mobil 2 baris begini masih akomodasi ya? Iya, Ada lagi yang lo suka?
Yang gue suka sih itu ya, sama mungkin looks-nya ya. Looks-nya tuh walaupun MPV tapi kayak masih gaul gitu. Masih keren ya? Masih keren, kayak nggak kayak mobil bapak-bapak gitu. Ah, setuju gue. Nah, kalau kelemahan ya satu itu ya lemot ya, karena lemot. Terus kedua emang beberapa partnya emang ada yang susah dicari karena mobilnya kan udah tidak discontinue kan. Itu standar lah. Kalau mobil tua tuh biasanya part-part tertentu tuh ada yang discontinue gitu. Apa tuh Mas yang lo tahu? Contoh kayak yang agak Discontinue. discontinue apa sih ngomongin? Itu kayak misalkan kemarin tuh gue mau nyari kayak water pump tuh dapatnya nggak ada yang terus dia jadinya ya Tadi balance Suzuki tapi. Terus radiator, tapi kan ya itu baik lagi ya kan sekarang kan radiator tuh dipakai bisa buat semuanya gitu. Kayak ada beberapa part yang discontinue itu aja sih gitu. Tapi kalau buat yang part yang apa kayak yang perawatan rutin tuh aman-aman aja. Aman-aman aja. Mas, selama lo pakai mobil ini paling jauh di jalan kemana Mas? Bandung doang sih. Karena tuh nggak suka keluar kota orang. Oke. Anak kota lo ya? Anak kota banget kan. Sama ya, oh iya, ada kelemahan yang gue nggak suka lagi karena ini mobil lama. Itu dashboardnya tuh kurang awet. Jadi itu udah banyak yang retak-retak. Oke. Nah kalau perhatiin tuh dashboard gue tuh udah di cover. Tapi materialnya empuk-empuk sih nggak ke mobil sekarang. Itu empuk karena udah di cover. Oh, di cover. Aslinya tuh keras. Nah. Oh, aslinya plastik. Aslinya plastik. Alright. Nah, jadi emang mobil tahun segini tuh kayak material plastiknya agak kurang juga untuk dashboard ya terutamanya. Sama yang kayak ada frame gitu loh, buat itunya itu juga gampang patah kalau udah kelamaan. Frame head unit ya. Makanya agak bopeng-bopeng sebetulnya kalau di itunya sih, tapi ya, no worries lah itu uniknya ada yang jual. Cuma frame doang. Untuk Erio. Dan mau yang Erio yang mana? Kita ada dua. Oh, I see. Karena bentuknya beda. Kalau ya sebelum facelift dia agak segitiga, kalau ini kotak deh. Oke. Kocak dia pokoknya. Ada yang produksi, gue juga bingung sekarang. Terus Mas, apa namanya? Lu pernah punya pengalaman unik gak sih pakai mobil ini? Ditanya orang, liatin orang apa itu karena Erio di jalanan udah agak jarang, men. Iya. Ada tetangga gue sendiri. Literally tetangga sebelah rumah gue bilang gini. Itu mobil apaan sih bang? Katanya dia bilang gitu. Mobil Suzuki yang mana? Gue nggak pernah lihat. Ya iyalah nggak pernah lihat. Pas ada lo belum lahir, gue bilang gitu. Iya, intinya ini mobil lama banget. Ini mobil zaman kita masih SMP ya. Awal-awal 2002 SMP SMA lah. Lo, bukan gue. Oh, iya. Lo udah S2 waktu itu ya? Enggak, jadi ceritanya gini, gue sebetulnya pengen banget dulu tuh. Jadi temen gue punya persis kayak gini yang udah facelift dan warnanya hitam, cuma dia manual. Dan itu mobilnya selalu gue bawa Jakarta Bandung dan menurut gue ini enak banget. Gue pernah waktu itu bertujuh di mobil ini. Buset. Jakarta Bandung dan masih oke aja karena mobilnya nyaman banget ya. Nyaman ya? Dan dia beli dari baru waktu itu kan. Oh, sih. Gue pinjem mobilnya kayak ini enak banget, warnanya hitam waktu itu dan gue pengen banget punya. Nice. Dan alhamdulillah kebeli nih yang ini. Ya. Beli nih ya. Oke, Mas. Sekarang kita ngomongin aksesoris nih. Ya. Ada nggak sepengetahuan lo aksesoris mobil ini deh, eksterior, interior, apapun itu, kalau rusak atau hilang susah dicari? Tadi kan spare part ada tuh. Spare part ada. Nah, kalau ini jujur kalau kan gue ikut juga beberapa komunitasnya juga kan, cuma komunitas Facebook segala macam. Itu nah itu baik lagi yang tadi bengkel yang gue bilang tuh, nah itu bengkel komunitas by the way. Jadi berapa kali gue ketemu emang anak komunitas, gue disuruh masuk lagi. Intinya di komunitas itu kayak ternyata gampang banget, mau nyari bempernya ada. Cuma ya barangnya luar kota rata-rata. Jadi karena emang peminatnya kan sekarang dulu di Jakarta tuh mobilnya pada keluar kota semua gitu. Tapi untungnya luar kotanya juga nggak jauh, Depok, Bogor. Jadi kayak masih ada gitu beberapa. Jabodetabek ya. Ya kalau di Depok tuh masih suka papasan lah kita ya. Oke. Ini anyway guys, berarti ownernya ini Mas Agung domisili di Jabodetabek area, tepatnya Depok guys ya. Kalau kota-kota lain disclaimer kita belum tahu kayak gimana ya. Susah apa gampangnya gitu guys. Nah, Mas, terus apa namanya? Ada tips atau yang mau sampaikan nggak buat orang khususnya yang mau beli mobil ini, Mas? Kalau yang buat beli mobil ini, yang pertama cek sih yang paling penting banget kaki, karena kalau mobil ini kan kaki-kakinya juga hitungannya sebetulnya nggak ribet ya gitu. Mendingan itu yang paling cepat diberesin itu dulu sih, karena waktu gue pertama ngambil emang agak ganggu sih, kata-kata gitu kan nyebelin banget ya. Dan gitu kalau suspensinya udah mati, itu goal-geol terus. Oh ya? Terutama yang belakang ya. Jadi gue udah ganti shock breaker, itu lo ganti. Kalau bisa 4-4-nya, jadi biar dia nggak goal-geol, itu nggak enak banget kalau serem gitu banget sih. Serem. Karena kan ya mobil belakang, karena mobilnya hitungannya mobil nyaman. Jadi kalau suspensinya nggak megang tuh jadi kayak
goal gitu pantatnya. Kayak pantatnya nggak ngikut gitu loh, aneh banget gitu. Dan di belakang makin pusing gitu. Nah itu nggak enak banget sumpah. Itu semua dulu ganti ya? Semua udah gue ganti. Itu sebetulnya Kalau yang harus depan kayak emang nggak masalah soalnya Ah. dari awal. Cuma yang belakang ini sih jadi masalah. Dan itu juga enaknya adalah nggak mahal ternyata. Berapa tuh kaki belakang? Spare-nya itu kalau nggak salah gue cuma ngambil 1,42 udah 2 biji? pasang. Wow, Kalau yang depan sih 2 jutaan, cuma Oh. katanya nggak perlu ganti, masih aman lah, masih bisa di repair gitu. Segitu guys harganya ya buat kaki ya. Sudah gitu, apalagi tadi pertanyaannya lupa. Iya itu aja sih yang mau lo sampaikan, yang hal penting apa Hal ya? penting apa tadi? Kedua paling cek overheat ya. Cek overheat ya. Ah. Karena itu emang bawaan orok Kalau itu overheat. bawaan orok tuh kayaknya, emang kecuali kalau orang udah bilang gue udah beres ini overheatnya, nah itu harusnya aman gitu. Oke. Mas Agung, makasih banyak nih Thank you, ngobrolnya, Mas Ari. waktunya. Iya. Bisa ketemu gue lagi setelah 2 tahun. Siap. Makasih banyak. Sukses terus buat lo Mas Agung ya. Sip. Sampai ketemu Mas Agung, bye-bye. Bye. Nah, itu tadi eksterior dan pengalaman ownernya selama punya mobil ini. Gimana rasa berkendaranya? Ada di video part 2. Oke? Simak terus and see you di video berikutnya.